Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muzazzar Putra dengan NIM 98202502 dengan kelas 1 TL2. Di sini saya adalah membuat video yang dimana itu untuk mengerjakan tugas agama yang telah diberikan kepada Pak Adrian. Oke, tugasnya itu adalah ada sebuah pertanyaan yang dimana pertanyaan itu adalah aslam artinya berserah diri, salam artinya damai, salama artinya keselamatan, yang dimana pertanyaannya itu jika dalam sebuah perjalanan ada seorang mahasiswa menemukan batu yang cukup besar dan di tengah jalan dan dia menyingkirkan batu tersebut, apakah itu termasuk dalam definisi Islam? Ya, kalau dikatakan ya termasuk. Kenapa? Berdasarkan akar kata aslam, berserahkan diri, yang dimana itu mahasiswa tersebut berserah diri kepada Allah dengan melakukan perbuatan baik tanpa mengharapkan imbalan dari manusia atau dari orang lain. Dan juga dia dia mendengarkan dari hati nuraninya, yaitu kalau bisa dibilang itu perintah Allah untuk berbuat kebaikan. Dan yang kedua, berdasarkan akar kata salam, yaitu damai, yang dimana itu tindakan mahasiswa itu menciptakan kedamaian yang di jalan raya dan juga mencegah kemungkinan kecelakaan yang bisa mengganggu ketentraman orang lain. Dan untuk yang ketiga, berdasarkan akar kata salamah itu adalah keselamatan. Dengan mahasiswa tersebut menyingkirkan batu, dia otomatis melindungi keselamatan pengguna jalan lain, mencegah potensi bahaya bagi penjalan kaki dan pengendara, yaitu dan juga pertanyaan kedua itu jelaskan Islam mengandung makna-makna dari 3 kata akar. Kalau saya itu sebutkan aja ya, dari aslam. Dari aslam itu berserah diri. Untuk itu berserah diri berarti penyerahan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ketaatan dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga yaitu sikap pasrah dan ridho terhadap ketentuan Allah. Ya, biasanya contohnya itu adalah sholat 5 waktu sebagai bentuk penyerahan diri kepada manusia. Dan itu yang kedua adalah salam. Salam itu damai. Dengan ada kata damai berarti kita tuh berusaha menciptakan kedamaian dalam hubungan dengan Allah, sesama manusia, dan alam di sekitarnya, dan juga menyebarkan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat dan menghindari konflik-konflik yang ada di lingkungan sekitar kita, yang perselisihan yang tidak perlu yang kita ikut. Kalau yang ketiga, salama, yaitu dengan dengar kata keselamatan berarti adanya itu memberikan rasa aman dan perlindungan bagi diri kita sendiri dan kepada orang lain, dan juga menjaga dari segala bentuk kerusakan fisik. Kerusakan fisik itu menjaga tangan, kaki, dan lainnya, dan menjaga mental untuk tidak stres atau apa, dan menghindari hal-hal yang gaib. Dan juga menciptakan lingkungan yang aman untuk beribadah dan berinteraksi lah. Dan ada ini yang pertanyaan ketiga, pendekatan substansi agama, ya, yaitu yang pertama itu adalah kajian Al-Quran dan sejarah Islam. Kajiannya berarti kita mempelajari sumber utama, yang dimana sumber utama itu adalah Al-Quran, dan sumber keduanya adalah hadis.
dan juga kita memahami konteks cerita, atau enggak kita membaca atau melihat pada saat turunnya ayat-ayat Al-Quran tersebut, dan juga kita menelah atau pernah mendengar ceramah atau tentang hidup Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, perjalanannya, kehidupannya. Dan yang kedua adalah kajian disiplin ilmu dan isi, yaitu biasanya itu pendekatan indisipliner yang dimana itu kayak ilmu agama dan ilmu umum itu kita saling seimbangkan gitu, sama dengan memahami kandungan ajaran Islam secara komprehensif, yang dimana itu akidah, syariah, dan akhlak. Dan yang terakhir adalah itu kaidah tujuan didatangkannya syariat Islam. Kalau untuk kata syariat Islam itu yang saya kata itu ada 5 lah. Yang pertama itu hifz ad-din, yaitu menjaga agama. Yang dimana menjaga agama itu melindungi keimanan dan praktik keagamaan. Kalau melindungi berarti perlindungan tempat-tempat ibadah, yaitu masjid, mengajarkan pendidikan agama untuk generasi yang muda, dan juga sama larangan memaksa seorang untuk meninggalkan agamanya tersebut. Itu janganlah. Nah, yang kedua, hifz an-nafs, yaitu menjaga jiwa, yang dimana itu kita melindungi hak dan hidup dan keselamatan, yaitu sistem kesehatan yang memadai untuk bagi kita, dan jaminan keamanan dan perlindungan untuk kita dan sekitarnya, dan mendapatkanlah program bantuan sosial untuk yang membutuhkan, sama aturan keselamatan kerja yang telah dilakukan lah. Itu begitulah. Yang ketiga kayaknya akal-ki, menjaga akal, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan mencegahkan hal yang merusak akal, yaitu berarti kita wajib menuntut ilmu dan mendapatkan sistem pendidikan yang lebih berkualitas. Dan untuk yang merusaknya itu biasanya itu minum-minuman yang keras, yaitu kita berarti larangan minuman keras, dan menghindari narkoba. Kalau bisa jauhin, dan kalau bisa itu memberantas narkoba, tangkap narkoba. Oke. Yang ini lupa ini yang keberapa, itu Ibs an-Nasi, menjaga keturunan. Yang dimana menjaga keturunan itu melindungi institusi keluarga dan generasi yang ada di mana itu memberikan pernikahan yang sah, melindungi hak-hak anak, dan melindungi anak dari perbuatan yang zina, atau kita mengatur nafkah dan warisan untuk anak kita dan istri kita, dan perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga. Ini kayaknya yang terakhir, Atmal, menjaga harta. Yang dimana menjaga harta yaitu mengatur sistem ekonomi yang adil. Kalau biasanya tuh kita tuh sistem perbank syariah, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan juga biasanya itu larangan riba dan praktik ekonomi yang merigukan, dan sistem zakat untuk distribusi kekayaan itu tidak boleh sekali. Kalau bisa, kalau mau ya sumbangkan aja sih. Oke. Sekian dari video itu yang saya berikan. Mohon maaf dari salah kata maupun yang saya ucapkan dan saya tidak ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.